Bab 3170. Tidak melewatkan apapun. Tidak melewati apapun. Perlu disebutkan, Mile sudah terpana. Laura ini seorang bandit. Liana juga memandang Laura, dia nggak ngangka anak kecil ini rupanya seorang bandit. Pantas saja emosinya seperti gangster. Laura bingung, mana mungkin. Di kejauhan, penguasa kerajaan dewa memandang Laura, kamu sedang menargetkan domain dewa. Mile juga nggak bisa berkata apapun. Gadis kecil ini sudah hilang ingatan, tapi masih tidak lupa dengan pohon dewa orang lain. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, guruku bilang aku orang baik. Kalau kalian nggak percaya, bisa tanya guruku. Wajah Mile muram. Gurumu sudah meninggal, masih disuruh tanya gurumu. Di kejauhan, penguasa kerajaan dewa menatap Mile dan Liana. Kalian dua, kalau nggak percaya, pergilah ke domain pemakaman massa dan tanya saja. Dia benar-benar terkenal kejam, dia nggak melakukan tindakan manusia. Oh iya, di bawah komandonya masih ada sekelompok tentara bandit. Mile menatap Laura dan nggak berbicara. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, kakak, kamu juga percaya aku ini orang jahat? Mile berbicara, aku percaya kamu dulunya orang jahat, tapi sekarang. Ekspresi Laura tampak polos, apa hubungannya tindakanku di masa lalu dengan aku yang saat ini? Mile hening. Detik ini, dia juga merasa pusing. Dia sudah menerima gadis kecil ini ke Akademi Guanxuan dan gadis kecil ini jelas bukan orang yang baik. Kalau ingatan gadis ini pulih kembali, dia juga takut bawa serigala masuk ke rumah. Dia nggak takut pihak lawan mengancam Akademi Guanxuan, soalnya ada Kuila. Yang dia takutkan adalah gadis kecil ini merusak suasana Akademi Guanxuan. Tindakan perampokan, meskipun dia dulu pernah melakukannya. Memikirkan ini, Mile langsung merasa canggung. Kelihatannya dia dulu juga bukan orang yang begitu baik. Detik ini, penguasa kerajaan dewa di kejauhan langsung berbicara, kalian dua bisa bawa dia ke domain pemakaman massa, ingatannya mungkin bisa pulih di sana. Dia detik ini hanya berharap dua orang bodoh ini bawa pemimpin bandit pergi. Detik ini, Laura langsung menunjuk ke pohon dewa sambil bicara, kakak, pohon ini sangat berharga. Ekspresi penguasa kerajaan dewa kaku. Mile berbicara dengan serius, punya orang lain. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, rebut saja, kemudian bunuh mereka semua. Nanti jadi milik kita. Aku hanya kasih saran. Penguasa kerajaan dewa. Wajah Mile muram. Sialan, gadis kecil ini bukan orang baik. Liana di sebelah langsung memandang Mile, kamu buat keputusan. Mile merenung sesaat lalu berbicara, Liana, apa kamu tahu kenapa dia hilang ingatan? Liana memandang Laura sambil berbicara, dia sedang mempraktekkan teknik pelatihan yang sangat aneh. Di kejauhan, penguasa kerajaan dewa segera bicara, benar. Dia pasti mempraktekkan teknik dewa tanpa aku, melupakan diri sendiri, memotong masa lalu, masa kini dan masa depan. Ini semacam teknik inti aneh yang dia cipta sendiri, sangat ngeri. Kalian dua, dia adalah sebuah momok. Kalau kalian gak bunuh dia sekarang, tunggu setelah ingatannya pulih, kalian bakal menyesal. Mile menatap Laura, Laura berbicara, aku sudah mengenalimu sebagai kakak. Saat memanggil kakak, selamanya kakak, Kak, Mile. Penguasa kerajaan dewa masih mau bicara, tetapi Laura langsung menatapnya. Laura gak berbicara, hanya menatap dia begitu saja. Ekspresi penguasa kerajaan dewa langsung berubah, cuman merasa sekujur tubuhnya dingin. Mile merenung sesaat, kemudian berbicara, pergi ke domain pemakaman massa. Laura menganggukkan kepala, baik.
Penguasa kerajaan dewa di sebelah bimbang sesaat, lalu mengumpulkan keberaniannya. Kalian dua, kalau ingatannya pulih, konsekuensinya nggak terbayangkan. Kalian. Liana langsung berbicara, memangnya kenapa kalau orang jahat? Penguasa kerajaan dewa menatap Liana. Liana bicara, siapa yang menetapkan bahwa di dunia ini hanya ada orang baik dan nggak boleh ada orang jahat? Memangnya kenapa kalau merampok? Penguasa kerajaan dewa hening. Sialan. Perempuan ini juga bukan orang baik. Bagus. Aku tak mau bicara lagi. Mile senyum sambil bicara, ayo pergi ke domain pemakaman massa. Selesai bicara, dia menatap penguasa kerajaan dewa sambil tanya, gimana pergi ke domain pemakaman massa? Penguasa kerajaan dewa segera bicara, kami sini ada formasi teleportasi, bisa antar kalian secara gratis. Mile senyum sambil bicara, terima kasih banyak. Penguasa kerajaan dewa memandang Mile, bocah ini masih senyum, tunggu ingatan gadis kecil ini pulih, kamu bakal nangis. Di bawah pengaturan penguasa kerajaan dewa, 3 orang masuk formasi teleportasi. Detik ini, sebuah batu kecil jatuh dari tubuh Laura. Semua orang terpana. Laura menatap penguasa kerajaan dewa, barangku jatuh di sini. Kedepannya aku bakal datang ambil. Selesai bicara, 3 orang langsung menghilang ke dalam formasi teleportasi. Penguasa kerajaan dewa mereka tampak terpana. Dalam formasi teleportasi, Laura menundukkan kepala dan gak berbicara, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mile menatap Laura, dia berbicara sambil senyum, kamu lagi pikir apa? Laura tanya, apa aku dulu itu orang jahat? Mile senyum sambil bicara, kalau iya, kedepannya kamu bakal berubah. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, kalau aku gak berubah. Mile menunjuk Liana, kalau gitu aku suruh Kak Liana yang bicara denganmu. Laura hening. Artinya sudah sangat jelas. Kalau bisa dibicarakan, maka bicarakan dengan mulut. Kalau nggak bisa dibicarakan, maka bicarakan dengan seni bela diri. Laura menghela napas. Mile mengusap kepala kecil Laura, dia berbicara sambil senyum, kamu sudah bergabung dengan Akademi Guanxuan saat ini, jadi aku harus bertanggung jawab atas kamu. Kalau kamu mau pergi setelah ingatanmu pulih, aku juga bakal menghormati keputusanmu. Tenang saja, aku gak akan menghakimimu, karena hal itu bukan urusanku. Dia, Mileye, bukanlah dewa, harus mengurus semuanya. Orang baik, orang jahat. Dia sendiri juga bukan orang baik. Lagi pula ayahnya juga bukan orang baik, kalau mau mengurusnya, lebih baik urus si ayah gila dulu. Lagi pula, ayah dulu sudah banyak membantai kota sebelumnya. Tapi ini jelas di luar kendalinya. Tentunya, kalau Laura ingin menetap di akademi, dia pasti harus mengurusnya. Laura menatap Mile sambil menganggukkan kepala, kakak, kamu adalah orang baik, sama seperti guru. Mile senyum dan gak berbicara. Liana di samping menatap Laura, lalu berbicara, kalau mau menghasilkan uang, kalau merampok saja terus, gak bakal punya masa depan. Harus belajar dengan Nona Quincy, dia sangat kaya. Quincy. Mile langsung ketawa saat teringat dengan Quincy. Sekarang Quincy pasti sudah jadi perempuan super kaya. Perlu diketahui, Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao saat ini sudah mulai meraup untung. Selama kamu mulai menghasilkan keuntungan, kamu pasti akan menghasilkan uang setiap hari. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, Kak Liana, kenapa kamu bisa begitu kuat? Liana berbicara, bawaan. Mile. Laura menatap Liana dan gak berbicara. Temperamen kakak ini sangat buruk, kalau bicara baik-baik, gak ada masalah, kalau bicara yang buruk, bakal dipukul.
Sesaat kemudian, seberkas cahaya muncul di depan 3 orang. Sudah hampir tiba. Seketika ketiganya melewati seberkas cahaya dan muncul di langit berbintang. Begitu masuk langit berbintang, Mile mengerutkan kening karena dia menemukan ada bau darah di sekelilingnya. Ini bukan tempat yang bagus. Detik ini, aura menakutkan langsung menyapu dari kejauhan, bergegas ke arah Mile bertiga. Mile memandang aura itu dan melihat seorang laki-laki. Laki-laki memandang mereka 3 dengan senyuman jahat. Mile mengernyitkan alis, saudara ini mau buat apa? Detik ini, Liana langsung melangkah maju sambil menunjuk. Puff! Sinar cahaya pedang melintas arena seperti guntur dan dalam sesaat, kepala laki-laki terbang keluar. Darah memercik ke seluruh tanah. Mile hening. Otak pihak lawan tidak berguna. Liana memandang kepala laki-laki yang terbang keluar dengan tatapan dingin. Apa-apaan ini? Detik ini, banyak aura misterius muncul di sekitar. Mile melihat sekeliling sambil mengerutkan kening. Liana langsung angkat tangan sambil menebas dengan pedang. Puff! Ruang waktu di sekitar langsung terkoyak, kemudian mendengar puluhan jeritan di arena. Pembunuhan instan. Wajah Liana nggak berekspresi, telapak tangan terentang dan pedang hitam kembali ke tangannya. Mile bimbang sesaat, kemudian berbicara, biarkan hidup. Liana menganggukkan kepala, aku usahakan. Mile. Mereka 3 berjalan menuju kejauhan. Tak lama setelahnya, mereka 3 tiba di sebuah kota tua yang bobrok. Tepat saat mereka 3 hendak masuk domain, seorang tetua berpakaian compang camping langsung muncul di hadapan mereka 3. Tetua senyum, kalian 3 pertama kali ke sini. Mile senyum sambil bicara, iya. Tetua senyum sambil bicara, kalian 3, kota ini nggak boleh sembarang masuk. Mile tak ngerti, kenapa? Tetua senyum sambil bicara, orang-orang di kota ini, semuanya bukan orang baik. Kalau kalian 3 masuk, takutnya kalian bakal ketemu masalah besar. Mile langsung menarik tangan Laura dan mengangkatnya. Saat tetua menatap cincin penyimpanan di jari Laura, ekspresinya berubah, seolah-olah seperti lihat hantu. Dia mundur dengan ganas dan karena nggak stabil, dia langsung tersandung jatuh ke tanah. Melihat ini, Mile memandang Laura, lihatlah dirimu, reputasimu ternyata begitu buruk. Ekspresi Laura penuh kepolosan. Tetua di kejauhan menatap Laura dengan ngeri, kamu persetan. Sesudah bicara, dia balik badan dan menghilang di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Mile nggak bicara. Berapa banyak hal buruk yang sudah dibuat gadis kecil ini. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, aku dulu sepertinya sangat jahat. Mile bicara, hapus kata sepertinya. Laura. Mile berbicara, ayo, pergi cari tahu masa lalumu. Mereka 3 masuk ke kota. Begitu masuk ke kota, beberapa tatapan jahat menerpa kemari. Saat Liana hendak menyerang, Mile langsung menarik tangan Laura, lalu bicara dengan suara keras, kalau nggak takut mati, kemarilah. Seketika tatapan itu hilang. Nggak cuman itu, Mile juga menemukan aura yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota langsung kabur keluar kota. Sesaat kemudian, seluruh kota jadi kosong. Benar-benar sudah kosong. Melihat ini, Mile sudah kaku. Sialan, takutnya ini tidak sesederhana melakukan hal-hal buruk. Di saat memusnahkan sebuah klan, gadis kecil ini adalah tipe orang yang bahkan dengan sarang semut pun dituang dengan air didih. Di tengah jalan, Mile 3 berdiri dengan tenang. Seluruh kota sangat tenang. Mile menatap Laura, kamu dulu melakukan berapa banyak hal jahat. Laura menundukkan kepala sambil bicara dengan lembut, serangan zaman lalu, apa hubungannya dengan aku yang sekarang? Di zaman sekarang,
siapa yang tidak pernah melakukan hal jahat? Sambil bicara, dia melihat Mile. Kak, benar kan? Mile bersambung. Bab 3171. Mengerti. Mile terdiam. Harus dikatakan, reputasi gadis kecil Laura ini agak di luar perkiraannya. Enggak, lebih tepatnya, kekuatan penindasan gadis kecil ini sangat mengerikan. Semua orang di kota ini kabur. Seberapa mengerikannya ini? Mile tak berdaya. Laura memandang Mile. Kak, bagaimana ini? Mile berbisik, mau bagaimana lagi? Selesai bicara, dia menatap sekeliling sambil bicara, cari tempat istirahat dulu. Laura menganggukkan kepala, lalu berbicara dengan patuh, baik. Mile menemukan toko miras di kota dan dalamnya nggak ada orang. Di beberapa meja masih ada beberapa mangkuk anggur, tampak jelas para pelanggan ini baru aja kabur. Mile langsung memandang Liana. Gadis, jiwa spiritualku sudah sangat kuat, aku mau melatih teknik kompres. Liana menganggukkan kepala, boleh. Mile menganggukkan kepala, kita selesaikan masalah gadis kecil ini dulu. Sambil berbicara, dia memandang sekeliling. Detik berikut dia mengulur tangan ke udara dan ruang waktu langsung hancur. Sesudah itu seorang lelaki di luar kota langsung tertangkap. Lelaki itu tampak linglung. Waktu Mile mau tanya, lelaki itu langsung menatap Laura. Detik berikut, seperti ketemu hantu, dia jatuh ke tanah sambil bicara dengan suara gemetar, tukang, jagal. Laura mengernyitkan alis, kamu jangan bicara yang gak-gak, aku orangnya sangat rasional. Lelaki itu ketakutan sampai sekujur tubuh gemetar. Mile bicara dengan serius, bicara baik-baik. Lelaki itu segera merangkak ke samping Mile, dia menjauhkan diri dari Laura. Mile tanya, ceritakan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dirinya lumayan penasaran dengan masa lalu Laura ini. Lelaki bimbang sesaat, kemudian berbicara, dia dari prajurit bayaran jagat raya. Dia dikenal sebagai tukang jagal, suka bunuh orang. Dia pernah membantai sebuah kota sendirian. Di kota itu ada jutaan orang dan dia sendirian satu pedang satu orang, bunuh selama 3 hari 3 malam. Bukan cuman itu, dia juga menyusun jutaan kepala dengan rapi, lalu baring dan tidur di tengahnya. Mile memandang Laura. Laura merasa agak bersalah, kemudian tunduk kepala nggak berani bicara. Lelaki bicara lagi, itu masih tidak ada apa-apanya. Mile terpana. Tidak ada apa-apanya. Lelaki bicara lagi, setiap kota yang dia lewati akan dibantai. Bahkan sarang semut pun tidak dilewatkan. Kota terakhir yang dia bantai adalah kota Tandus Surgawi. Kalau kamu mau tahu seberapa mesumnya dia, seberapa, kamu boleh pergi ke kota Tandus Surgawi, ratusan meter jauhnya dari sini dan saat ini di sana. Bicara sampai di sini, dia seperti terpikir sesuatu, raut wajah langsung jadi pucat. Mile hening. Lelaki langsung bicara dengan suara gemetar, Tuan, boleh aku pergi? Mile menganggukkan kepala, pergilah. Lelaki segera balik badan dan kabur. Mile langsung bicara, pergi ke kota Tandus Surgawi, lihat-lihat. Selesai bicara, dia membawa Laura dan langsung menghilang. Sesaat setelahnya, mereka tiga tiba di kota Tandus Surgawi. Belum mendekati kota Tandus Surgawi, Mile sudah mencium bau darah yang menyengat. Ekspresi Mile muram. Saat berjalan ke depan gerbang kota, Mile mengerutkan kening. Seluruh kota berwarna merah darah. Dari tembok kota sampai tanah, dinodai darah. Kota itu seperti disimbah dengan darah. Di dalam kota, sangat tragis. Detik ini, menara kecil langsung bicara, adik ini sangat kejam. Ekspresi Liana setenang air. Bagi Liana,
membantai satu kota atau semacamnya hanyalah masalah kecil. Mile nggak masuk ke dalam kota, hanya mendesah pelan. Dia meremehkan sikap kejam gadis kecil ini. Ini bukan pembunuh biasa, tapi tukang jagal. Laura memandang Mile diam-diam, kemudian berbicara dengan nada ringan, "Aku." Mile menghela napas. Kalau ingatan gadis kecil pulih, mau ubah kepribadiannya dengan kata-kata, pasti tidak mungkin bisa. Detik ini, dia merasa agak menyesal. Tapi, melepaskan gadis kecil pergi gitu saja, dia merasa agak kurang tepat. Kalau ikut dirinya masih bisa mengendalikannya. Kalau biarkan dia pergi, begitu ingatannya pulih, entah berapa banyak orang yang bakal sengsara. Detik ini, Liana langsung bicara, "Kak, biar dia menetap di akademi saja." Mile menatap Liana yang tampak tenang, "Kak, jujur saja, di sisimu tidak ada begitu banyak orang baik. Kayak aku, juga bukan orang baik. Orang yang aku bunuh pasti lebih banyak dari gadis kecil ini. Nggak cuman aku, wanita itu juga bukan orang baik. Demi kamu, jangankan bantai kota, bantai seluruh alam semesta, dia bahkan nggak kedip mata. Dan ayahmu, orang yang pernah dia bunuh waktu dulu, mungkin satu star territory pun nggak muat. Jadi, kalau kamu beneran mau melakukan hal baik, maka terimalah gadis kecil ini dan ubah dia ataupun kendalikan dia." Laura segera menganggukkan kepala, "Benar. Aku mau berubah, aku mau diatur." Sebenarnya, dia nggak gitu takut dengan Mile, tapi dia sangat takut pada Liana. Karena intuisi memberitahunya bahwa gadis ini bisa membunuh dirinya. Mile berpikir sesaat, kemudian senyum, "Kamu benar." Selesai bicara, dia menatap Laura, "Kalau gitu kamu ikut aku mulai saat ini, belajar dan latih dirimu dengan baik di Akademi Guanxuan, jangan sembarangan melakukan pembantaian." "Bisa." Laura segera menganggukkan kepala, "Baik." Mile menganggukkan kepala, "Ini kamu yang janji sendiri. Kedepannya kalau ingatanmu pulih dan menyesalinya, aku tidak akan peduli." Laura menganggukkan kepala, Baik. Mile geleng kepala, gadis kecil ini tampaknya hanya asal setuju. "Tapi nggak apa-apa. Kedepannya kalau ada masalah, biarkan Kuila ataupun Liana yang bicara dengannya. Kalau benar-benar nggak bisa, minta Lydia gaun polos yang bicara dengannya." Mile geleng kepala sambil senyum, kemudian bicara, "Ayo pergi." Selesai bicara, dia balik badan dan pergi. Melihat ini, Laura menghela napas. Akhirnya berhasil melewati situasi ini. Mile langsung pergi ke langit berbintang. Dia memutuskan untuk kesampingkan masalah gadis kecil ini dan pergi berlatih dulu. Teknik kompres ini harus ada penerobosan. Di langit berbintang, Mile duduk bersila di tanah dan perlahan mengepalkan tangan kanan. Gak lama setelahnya, ruang waktu di sekitar dikompres jadi garis benang olehnya. Dia menemukan, teknik kompres kali ini jauh lebih gampang. Setelah jiwa spiritual makin kuat, teknik kompres jadi sangat gampang. Saat sadar akan hal ini, Mile langsung ketawa. Mile berlatih dengan tenang, dan Liana menjaganya. Star Territory yang jaraknya jutaan meter, bahkan seekor nyamuk pun jangan berharap bisa terbang masuk. Dan Laura agak sengsara, karena dia tidak ingin bersama Liana. Dia agak takut dengan Liana. Liana langsung berbicara, "Ayo." Selesai bicara dan Laura belum sempat jawab, dia langsung bawa Laura ke kota pemakaman massa. Kota ini masih kosong sekarang. Tampak jelas, semua orang takut tukang jagal ini datang membantai kota. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Kak Liana, kita tidak berjaga di sisi kakak." Liana berbicara, "Tenang saja, kamu mati pun dia tidak akan mati." Laura diam.
Perkataan Kak Liana ini sangat tidak enak didengar. Liana menatap Laura, gadis kecil, ingatanmu belum pulih, kan? Laura menganggukkan kepala, iya. Liana menatap Laura dan gak berbicara. Laura langsung keringat dingin, memang ingatanku belum pulih, tapi intuisiku selalu memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Setelah bicara, dia bimbang sesaat. Kemudian senyum sedih, Kak Liana, kedepannya aku pasti bakal jadi orang baik. Liana mengernyitkan alis, kenapa harus jadi orang baik? Laura tertegun. Liana berbicara, jadilah siapapun yang kamu inginkan. Laura berbicara, tapi kakak. Liana berbicara, bisa dibilang kakakku adalah orang yang baik. Kalau orang tidak provokasi dia biasanya tidak membunuh. Tapi mengendalikan alam semesta hanya dengan kebaikan, apakah mungkin? Pasti perlu tindakan kejam. Kamu bisa bantu dia melakukan hal-hal yang kurang nyaman dia lakukan, mengerti? Laura mengedipkan mata, dia akan tidak senang. Liana berbicara, kamu jangan beritahu dia saja, bisa kan? Dan tentunya, kamu jangan lagi membantai kota. Tindakanmu ini, selain hanya memuaskan kesenangan psikologismu yang menyimpang, tidak ada arti lain lagi. Bunuh yang lemah bukanlah sebuah kemampuan. Kalau mau bunuh orang yang lebih kuat darimu, atau yang setingkat denganmu, mengerti? Laura menganggukkan kepala, aku mengerti. Liana berbicara lagi, dan juga, aku sarankan kamu untuk tidak berpikir tinggalkan kakakku. Kalau kamu tinggalkan dia, aku bakal bunuh kamu. Sambil bicara, dia ambil anggur di atas meja dan meminumnya. Jangan tanya kenapa aku mau bunuh kamu, aku hanya ingin saja, tidak ada alasan lain, mengerti? Laura menganggukkan kepala, aku ngerti. Liana menganggukkan kepala, ingat, aku barusan tidak memberitahu apapun padamu. Kalau kedepannya kamu melakukan sesuatu yang membuat kakakku tidak bahagia, jangan bilang aku yang suruh. Kalau kamu berani bilang, aku pasti tidak akan mengakuinya dan aku bakal pukul kamu sampai ibumu pun tidak kenal kamu. Laura hening. Benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Liana mengernyitkan alis, kamu dengar tidak? Laura segera menganggukkan kepala, aku dengar. Tenang saja, kalau kedepannya terekspos, aku hanya akan bilang kemauanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Kak Liana. Liana menganggukkan kepala, ingat perkataanmu. Laura hening. Dia langsung merasa sedikit teraniaya. Belum pernah ada yang menindas dia seperti ini. Liana mendongak, menatap ke langit berbintang, kemudian berbicara, kamu jangan merasa teraniaya. Kalau kamu ikut kakakku, masa depanmu cemerlang. Kamu yang sekarang tidak bisa melihat ini, tapi di masa mendatang, kamu bakalan tahu. Laura langsung berbicara, kakak anggota Destiny. Liana berbicara, tidak sesederhana itu. Laura mengerutkan kening, tidak sesederhana itu. Liana mencibir, kamu saat ini terlalu lemah. Biarpun aku kasih tahu begitu banyak, kamu gak bakal ngerti. Laura. Liana berbicara, aku ikut dia hanya sementara waktu saja, nanti bakal pergi ke tempat lain. Saat itu tiba, kamu jaga kakakku. Laura menganggukkan kepala, baik-baik. Liana tidak berbicara lagi. Laura memandang Liana, kamu mau pergi? Liana menganggukkan kepala, kami beberapa orang sudah mendiskusikannya. Satu orang hanya bisa mengikutinya beberapa waktu saja. Laura bimbang sesaat, kemudian berbicara, yang lainnya juga pandai bertarung sepertimu. Liana memandang Laura, tenang saja, aku yang paling pintar bertarung. Kalau ketemu yang lain, yang dia panggil Lydia, kamu tidak perlu beri wajah kepada mereka, hajar saja mereka, ngerti? Laura menganggukkan kepala, aku mengerti. Aku pasti akan bantu kamu hajar mereka.
Bersambung.